Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yanti dengan NIM 201210120. Nah, adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas UAS ujian akhir semester dengan mata kuliah seminar proposal. Adapun dosen yang mengampu mata kuliah ini yang terhormat Ibu Marlena Endang Fitriza MPD MAT. Nah, di sini saya mengangkat judul yang mana fenomena penggunaan Android di kalangan milenial dan pengaruhnya terhadap motivasi belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 di Madrasah Aliyah Darul Kalam Bengkulu Tengah. Nah, di sini yang melatar belakangi saya dalam mengangkat judul ini. Nah, yang pertama yaitu khususnya di Bengkulu sudah tidak heran lagi bagi baik itu siswa SD, SMP, SMA menggunakan Android. Nah, pengaruhnya terhadap motivasi mereka dalam belajar itu sangat diperlukan di sini. Makanya saya membahas mengenai ini. Nah, adapun sebelumnya kami sudah menyelesaikan presentasi di minggu kemarin, yang mana ada salah satu teman saya yang bertanya, kenapa harus di Bengkulu Tengah? Kenapa harus di Madrasah Aliyah Darul Kalam? Kenapa tidak di sekolah lain? Ada apakah di sana? Nah, di sini jawaban saya, pertanyaan dari teman saya, nah kata saya, ingin menyelesaikan suatu permasalahan di sana. Mana mungkin di sana tuh kayak banyak-banyak sekali yang berpengaruh terhadap ponsel. Nah, dengan tujuan saya menggunakan penelitian ini diharapkan untuk kedepannya sekolah di sana dapat beradaptasi dengan penggunaan alat komunikasi yang di sana. Nah, di sini di era globalisasi, nah, penggunaan sudah sangat banyak sekali ponsel. Nah, yang mana terdapat statement atau yang mengatakan bahwasanya bagaimana bentuk teknologi tentulah diibaratkan pedang yang bermata dua, yang mana memiliki dampak positif dan negatifnya. Nah, kita lihat yang di daerah sana banyak dampak positif atau dampak negatifnya dalam penggunaan alat komunikasi atau. Nah, siswa tentunya harus menggunakan teknologi yang bernama Android ini untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman pada saat ini. Nah, yang mana ponsel bahkan bisa menaikkan motivasi belajar siswa, ponsel tersebut yang digunakan. Nah, adapun yang kedua, fokus penelitian saya itu mengenai bagaimana fenomena penggunaan ponsel di Madrasah Aliyah Darul Kalam tersebut, fenomenanya, penggunaannya. Nah, selanjutnya bagaimana tentang tantangan dalam menghadapi peningkatan motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Darul Kalam. Yang ketiga, bagaimana sih akibat yang ditimbulkan penggunaan ponsel terhadap motivasi belajar di Madrasah Aliyah Darul Kalam tersebut. Nah, yang selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan yang pertama itu ada 3 tujuan yang saya ambil, yang mana untuk mengetahui fenomena penggunaan ponsel di Madrasah Aliyah Darul Kalam. Yang selanjutnya itu untuk mengetahui tantangan apa yang dihadapi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Darul Kalam tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan penggunaan ponsel terhadap motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya itu masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan yang mengenai pengertian dari ponsel ini serta dampak dari penggunaan ponsel. Bahwasanya sudah umumnya bahwasanya ponsel ini mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui pengertian dari ponsel. Nah, di sini ponsel merupakan alat telekomunikasi elektronik 2 arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan dalam bentuk suara ataupun dalam bentuk tekan. Nah, tapi secara pribadinya itu ponsel penggunaan alat komunikasi yang bisa digunakan baik itu chatan, baik itu dari media sosial, baik itu menggunakan hal-hal yang bisa menginput data, mengambil data dari internet, itu bisa. Sedangkan selanjutnya itu fungsi Android. Nah, fungsi Android pada dasarnya berfungsi sebagai alat komunikasi jarak jauh ya. Nah, alat komunikasi jarak jauh, yang mana pada alat komunikasi jarak jauh ini kita tidak bisa zaman dulu kita membandingkan ya antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu itu dituntut untuk saling ketemu, saling face to face atau saling kayak hanya sekedar ketemu saja untuk kayak hai, sapa, salam dan sebagainya. Nah, sekarang itu tidak diperlukan. Nah, kita bisa menggunakan tersebut di dunia maya atau di media sosial. Kita bisa misalkan berseluncur di sana. Nah, misalkan di media sosial Facebook. Nah, kita bisa membuat suatu siaran langsung gitu kan, salam sapa, hai gitu kan. Nah, itu bisa digunakan dalam sebagai alat komunikasi untuk menyapa, berkenalan dan sebagainya. Itu fungsi salah satunya ponsel
memudahkan bagi kita dalam menyapa, dalam berkenalan dan sebagainya. Adapun dampak positif selanjutnya itu dampak positif. Yang pertama sebagai alat komunikasi yang saya sebutkan tadi, bisa saling sapa, bisa menggunakan media sosial gitu kan, bisa mendapatkan relasi dan sebagainya. Yang selanjutnya itu alat mencari data. Alat mencari data seperti apa? Alat mencari data kita misalkan kita tuh disuruh untuk mencari misalkan membuat makalah. Tentunya kita untuk mencari data-data tersebut dari internet. Nah, dari internet tersebut kita dapat mencari data tersebut, data-data mengenai pengertian dari globalisasi, pengertian ini. Nah, kita mendapatkan input dari sana gitu. Kalau zaman dulu itu misalkan ditulis tangan, dicari di buku, di perpustakaan dan sebagainya. Nah, sekarang kita mendapatkan alat pencarian data tersebut internet. Sangat memudahkan bagi kita untuk mencari informasi-informasi yang menyangkut tentang ilmu yang ingin kita cari. Untuk selanjutnya itu menambah teman. Selanjutnya itu menambah relasi bagi kita. Dengan adanya misalkan ponsel, dengan adanya akun media sosial kita dapat menambahkan teman. Dari sebelumnya misalkan teman kita tiga orang, selanjutnya ya 3 orang. Nah, untuk kedepannya kita bisa mencari teman di media sosial, misalkan Assalamualaikum, kenalkan, atau di save ya, ini aku, kenalkan. Nah, itu merupakan penambahan teman. Nah, selanjutnya itu ajang cari info. Nah, bagi orang-orang yang lulus dari misalkan kuliah, misalkan udah perguruan tinggi, ataupun bisa juga SMA, SMP, untuk mencari info, misalkan mencari info pekerjaan, mencari info misalkan ingin melanjutkan cari-cari misalkan loker pekerjaan dan sebagainya, bisa cari pokoknya banyak info loker gitu kan, ada yang cari info, bisa juga cari jodoh mungkin ya kita juga nggak tahu. Nah, selanjutnya itu dampak negatif. Nah, dampak negatif dari penggunaan ponsel, banyak sekali dari dampak negatif, bisa juga ke dampak positifnya. Yang pertama, dari kita menggunakan ponsel itu bisa menurunkan minat baca kita. Dari sebelumnya kita misalkan membeli buku, dari sebelumnya kita tuh membaca di perpustakaan. Nah, sekarang itu kayak terlalaikan. Iya, itu memudahkan karena yang pertama tadi memudahkan mencari informasi sehingga menurunkan minat baca kita. Mudah tinggal nyambil aja, copy aja di internet. Nah, itu yang menjadi menurunkan minat baca kita gitu loh. Nah, selanjutnya itu ajang penipuan. Nah, penipuan itu kayak sudah menjadi makanan gitu, sudah menjadi kayak sesuatu yang biasa. Penipuan misalkan dari di telepon nih gitu kan, Assalamualaikum, boleh ini pura-pura jadi orang kayak dekat gitu kan. Nah, udah itu mau minjam duit dan sebagainya. Kalau enggak tuh kayak pekerjaan. Nah, dikasih kayak uang terlebih dahulu untuk mentransfer gitu kan. Itu bisa juga ajang penipuan. Pokoknya tuh banyak caranya untuk menipu dengan media sosial. Jadi hati-hati. Nah, selanjutnya yaitu kurang bersosial. Nah, dengan menggunakan Telkomsel, dengan menggunakan Telkomsel itu ya datanya. Dengan menggunakan handphone, nah, kurangnya bersosial. Kenapa begitu? Nah, dengan kita menggunakan HP, misalnya ketemu dengan teman, pastinya kita tuh lebih banyak memegang HP daripada kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu sudah kayak biasa. Misalkan dari segi rapat, bisa dari segi pertemuan dan sebagainya, tentu kita menggunakan HP di setiap saat. Nah, itu yang menjadi kurangnya bersosial bagi siswa ataupun bagi orang-orang yang menggunakan hal tersebut. Jadi kurangnya bersosial. Jadi mungkin secara berdempetan mereka tuh tidak saling kenal. Kenapa? Karena dengan adanya HP, dengan adanya media sosial dan sebagainya, mereka buka pada saat ketemuan, mereka tuh kurang berbicaranya, kurang berinteraksinya dengan lawan
yang di sampingnya begitu. Selanjutnya itu nonton negatif. Ini sudah menjadi kebiasaan anak muda zaman sekarang yang sangat-sangat berdampak bagi dirinya sendiri. Bisa juga di sini berdampak untuk pernikahan dini, pernikahan yang di bawah umur. Nah, dengan adanya nonton negatif ini, atau dalam segi negatifnya yaitu dalam segi nonton pornografi. Nah, ini sangat tidak dianjurkan ya, sangat tidak dianjurkan oleh anak-anak yang di bawah umur, anak-anak yang tidak bisa mengontrolkan diri, ataupun anak-anak yang belum dewasa atau cukup umur untuk menonton tersebut. Untuk selanjutnya yaitu merusak kesehatan. Merusak kesehatan di sini mengapa? Nah, contohnya saja saya menggunakan kacamata untuk menghindari kamera, menghindari dari iritasinya mata dalam melihat layar HP. Itu kayak mengantisipasi kita untuk menjaga kesehatan mata. Bisa juga kayak kesehatan dari kesehatan laki-laki. Laki-laki banyak menyimpan HP itu di kantong depan, di kantong celana depan. Nah, itu bisa merusak kesehatan dari alat reproduksi dari laki-laki. Jangan kelamaan dalam menaruhkan HP di dalam kantong celana bagi yang laki-laki ya. Jangan terlalu lama karena bisa merusak. Selanjutnya itu pengertian motivasi belajar. Nah, pengertian motivasi belajar itu sangat sering kita lihat atau sangat sering kita motivasi itu tidak bisa dilihat, tapi bisa kita untuk menguatkan. Bagaimana yang kayak seperti itu? Nah, motivasi ini belajar terdiri dari dua kata ya, disingkatkan dalam pengertiannya saya, dalam pembahasan saya berhubungan dengan bentuk suatu arti. Motivasi yang merupakan dorongan individu. Motivasi dan belajar, dalam pembahasan ini dua kata yang berbeda antara motivasi dan belajar. Motivasi itu berupa dorongan, sedangkan belajar itu merupakan tuntunan kita, ataupun baik itu belajar secara berlembaga ataupun tidak gitu. Nah, selanjutnya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik ya. Selanjutnya itu macam-macam bentuk motivasi. Nah, motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri. Adanya yang pertama, misalkan ada suatu yang diyakini bahwasanya aku tuh bisa untuk ini gitu loh, bisa menguasai ini, biasa menguasai hal-hal yang berbaur kompetisi gitu. Nah, itu merupakan dorongan dari dalam hati ataupun dalam diri yang tidak meliputi dari orang-orang luar. Nah, selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik di sini yaitu unsur dari luar untuk memotivasi siswa tersebut atau diri kita sendiri, untuk memotivasi diri kita sendiri. Nah, yang pertama misalkan aku harus kuat karena ada keluarga. Berarti itu dorongan dari keluarga untuk memotivasi orang tersebut. Bisa juga teman, bisa juga kayak orang terdekat, bisa juga pacar mungkin ya, kalau yang kayak mahasiswa dan sebagainya mungkin. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari motivasi belajar ini. Yang pertama, untuk menyadarkan kedudukan pada awal proses belajar dan hasil akhir. Menyadarkan diri, aku tuh kayak gini, aku tuh perlu untuk belajar lagi biar bisa pintar, biar bisa kayak menguatkan diri, biar bisa menunjukkan bahwasanya tuh aku bisa. Nah, itu bisa. Nah, selanjutnya itu menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar. Nah, bisa melihat tolak ukur belajar kita tuh sebatas mana gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengarahkan kegiatan belajar, membesarkan semangat belajar, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian untuk bekerja kemudian ya. Konsep dari penelitian saya atau kerangka berpikirlah menurut konsep dari judul yang saya bahas. Yang pertama yaitu siswa yang menggunakan Android. Nah, itu menjadi poin yang pertama. Nah, selanjutnya yaitu butuh motivasi belajar antara siswa yang menggunakan Android dan motivasi belajar itu yang di tengah-tengah itu bisa berdampak negatif dan bisa juga berdampak positif. Kenapa begitu? Karena tolak ukur dari keduanya itu ada sisi positif dan negatifnya. Selanjutnya dengan hasil motivasi belajar itu tantangan dalam meningkatkan motivasi itu apa saja gitu. Tantangan baik dari guru ataupun baik dari diri sendiri ini tadi. Nah, untuk selanjutnya itu jenis penelitian yang saya bahas dan pendekatan penelitiannya. Yang mana jenis penelitian yang
saya bahas itu kualitatif, yang mana bentuk verbalnya berupa lisan ataupun tulisan yang dibentuk dalam kata-kata gitu. Nah, sedangkan kenapa nggak memilih kuantitatif? Nah, karena menurut secara pribadi kuantitatif lebih sulit deh, gitu kan, dalam bentuk angka gitu. Nah, itu tergantung pada diri kita sendiri, di mana mampunya kita, di mana bisanya kita. Nah, saya yang kayak insya Allah akan mengangkat judul ini dengan jenis penelitian kuali, yang mana berbentuk kata-kata, nah, diungkapkan dari pikiran, kemudian diobservasikan ke lapangannya, keasliannya gitu. Nah, urusannya teknik pengumpulan data saya dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari mana bentuk dari observasi ini langsung kayak terjun ke lapangan, melihat lingkungannya seperti apa, kemudian mewawancarai misalkan yang terkaitan di sana, yang misalkan kepala sekolah, siswa dan sebagainya. Kemudian sistem dokumentasinya sistem foto, untuk memfotokan bukti-bukti bahwasanya ini penggunaannya seperti ini, yang memotivasikan bentuknya seperti ini. Itu bentuk dari yang dalam pembahasan saya. Nah, terima kasih. Selanjutnya itu kayak penutup. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai yang di judul saya, yang mana penggunaan Android di kalangan milenial, di siswa kelas 2 di madrasah di tengah. Nah, mungkin itu saja yang saya bahas. Selebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.